wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya Reni Basir dari SMKN 1 2 Koto Pasaman. Selanjutnya, Saya Ilham dari SMP 4 2 Koto Kabupaten Pasaman. Saya Ruri Rahmatul Jannah dari SDN 11 Pasar Cibada, Kabupaten Pasaman. baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 pelaku. Yang pertama, observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai coachingnya ini Bu, di sini saya berperan sebagai supervisor dan Ibu sebagai coachnya nanti. Nah, di sini sebelum kita memulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu nanti terkait hal yang akan saya observasi pada saat coaching Ibu nanti. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian, yang mana nanti pada rubrik penilaian saya ini Bu, saya harapkan percakapan Ibu nanti itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yang mana yaitu pertamanya kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching tersebut, juga yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, lalu saya juga berharap nanti pada percakapan Ibu itu, ketika Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti pada saat melakukan penilaian. Nah, bagaimana Ibu itu bisa Ibu pahami? Ya. Nah, ini sebelum kita mulai pada proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Iya, silakan. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Tentunya saat coaching nanti saya akan berusaha mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching ini, Bu. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, berikut mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Nah, dari kompetensi ini yang sudah tadi saya katakan juga, secara spesifiknya kompetensi tadi kan itu meliputi dari present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang lebih spesifiknya dari yang tiga ini itu yang mana akan Ibu kembangkan? Iya, baik Bu. Pada kegiatan coaching nanti saya akan memfokuskan kepada kompetensi mendengarkan aktif. Iya, benar ya Bu. Kalau mendengarkan aktif itu kan merupakan suatu kunci agar kita bisa dapat menggali lebih lagi apa yang terjadi pada seorang coachingnya nanti Bu. Nah, baiklah Ibu, pertanyaan terakhir ini Bu tentang indikator ketercapaian. Nah, Ibu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu peroleh nanti pada saat percakapan itu apa? Indikator ketercapaian saya yang akan saya jadikan pedoman nanti itu dengan mendengarkan aktif itu, bagaimana nanti si coach saya ini bisa mendapatkan solusi dari kendala yang sedang dihadapinya, Bu. Iya, baiklah Bu. Jadi semoga nanti dari apa yang sudah Ibu sampaikan itu, dengan memiliki kompetensi seorang coach, memiliki prinsip seorang coach, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan proses ini dengan baik ya Bu ya. Nah, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan pada saat sebelum observasi ini. Apakah Ibu sudah siap Bu untuk melaksanakan observasinya? Insya Allah siap. Nah, baiklah Bu. Mungkin sekian saja. Baiklah, kita mulai proses coachingnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Gimana kabarnya Pak Ilham? Alhamdulillah sehat, Bu Ren. Bu Ren gimana pula kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ilham. Baik Pak Ilham, ada apa ini Pak Ilham? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu Pak Ilham? Iya, Bu Ren. Saya ingin berbincang-bincang, berdiskusi dengan Bu Ren. Kira-kira ada enggak waktu, Bu Ren? Ah, begitu. Baik Pak Ilham, ada sekali ini waktunya. Apa nih yang mau kita perbincangkan Pak Ilham? Ini Bu Ren terkait dengan permasalahan sekolah siswa. Ada beberapa orang siswa saya tersebut yang mereka tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Oh gitu. Berarti mereka tidak semangat ya Pak Ilham Ya, untuk betul, mengerjakan betul. tugasnya. Saat mereka Pak Ilham kategorikan tidak bersemangat itu apa yang mereka lakukan di kelas itu Pak Ilham? Saya lihat ya Bu Ren ya, ketika mereka dalam kelas itu kadang-kadang mereka ada yang menung, ada yang suka ganggu dan lain sebagainya, Bu Ren. Gitu ya. Seperti selain mereka tidak bersemangat juga mengganggu temannya ya Pak Ilham. Kalau menurut pengamatan Pak Ilham, kira-kira berapa persen dari jumlah siswanya yang seperti itu, yang kurang semangat itu Pak Ilham? Ya, jadi begini Bu Ren, di sekolah saya itu kalau dipresentasikan mungkin tidak terlalu banyak Bu Ren kan, tapi walaupun demikian jadi bermasalah. Masalah bagi saya kan tidak enak pula saya nanti siswa itu tidak mencapai apa yang diharapkan, dan itu juga tanggung jawab saya. Kalau dipersenkan lebih kurang 20-an lah. Nah, setelah Pak Ilham amati, kira-kira apa penyebabnya siswa Pak Ilham itu tidak semangat dalam mengerjakan tugas? Begini Bu Ren, ini setelah saya amati ya, penyebab mereka tidak mengerjakan tugas itu yang pertama, mereka kurang perhatian dari orang tuanya. Kenapa kurang perhatian? Karena orang tuanya sibuk sibuk di kebun. Seperti hari Selasa, Selasa besok lagi atau Rabunya baru datang. Jadi kurang kontrol dia. Baik Pak Ilham. Nah, kan Pak Ilham dah tahu nih apa penyebabnya. Kemudian Pak Ilham itu maunya seperti apa siswanya? Kalau tadi kan Pak Ilham katakan ada sekitar 20% siswanya yang tidak bersemangat itu kan. Pak Ilham maunya siswa itu yang versi Pak Ilhamnya seperti apa? Harapan saya Bu Ren ya, keinginan saya adalah nanti siswa-siswa tersebut yang tidak mau mengerjakan tugas itu adalah bagaimana nanti mereka seperti teman yang lain ya, mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal atau waktu yang sudah disepakati secara bersama. Jadi tidak ada yang tidak mengerjakan seperti itu. Bagus ya Pak Ilham. Kita sebagai seorang pendidik ini memang benar-benar ingin memberikan yang maksimal untuk siswanya ya Pak Ilham. Nah, untuk mencapai keinginan Pak Ilham tadi itu apa saja tindakan yang sudah Pak Ilham coba untuk melakukannya? Baik Bu Ren, tindakan yang saya lakukan agar siswa tersebut nanti mau atau bisa mengumpulkan tugasnya adalah yang pertama saya memberikan skor yang berbeda nanti. Siapa yang cepat mengerjakan tugas sesuai waktunya, skornya berbeda dibandingkan teman-temannya yang terlambat mengumpulkan seperti itu yang pernah saya coba. Berarti Pak Ilham pernah mencoba dengan pemberian skor. Dari tindakan yang sudah Pak Ilham lakukan itu bagaimana hasilnya? Apakah sudah sesuai dengan yang Pak Ilham harapkan? Kalau dilihat hasilnya Bu Ren, belum begitu maksimal Bu Ren. Artinya ya yang terlambat tetap terlambat juga Bu Ren. Oh gitu ya Pak Walaupun Ilham. sudah diberikan skor yang berbeda tadi. Ya dengan teknik skor yang Ya. telah Pak Ilham terapkan tapi belum berhasil mencapai hasil yang maksimal ya Pak Ilham. Nah setelah mencoba satu langkah kan hasilnya belum maksimal tuh Pak Ilham. Ada enggak hal lain yang terbayang di pikiran Pak Ilham yang bisa dilakukan lagi agar siswa ini lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugasnya? Ya,
Hal lain yang terpikir adalah bagaimana nanti berkoordinasi memanggil orang tua yang menempuh kelas 8 ini, memanggil berkoordinasi dengan orang tua seperti itu ya. Itu bagus sekali ya Pak Ilham. Jadi dengan kita memanggil orang tuanya nanti bisa anaknya berubah tingkah lakunya. Baik Pak Ilham, kan memanggil orang tua ini kita butuh proses nih Pak Ilham. Ya. Kira-kira langkah apa yang pertama ini akan Pak Ilham lakukan untuk bisa berkoordinasi dengan orang tua ini? Untuk berkoordinasi orang tua tersebut, langkah yang pertama dilakukan adalah tentunya saya juga berkomunikasi nanti dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, untuk menceritakan permasalahan siswa tersebut dan untuk meminta waktu untuk bisa memanggil orang tua yang bermasalah tersebut. Baik Pak Ilham. Kira-kira untuk melakukan persiapan sampai dengan melaksanakan pemanggilan terhadap orang tua ini berapa lama waktu yang Pak Ilham butuhkan? Lebih kurang dalam minggu inilah, dalam seminggu, karena kan orang tua siswa ini mereka di ladang, makanya tidak bisa dipanggil seperti itu, ada waktu-waktu tertentu mereka dipanggil. Pak Ilham, ini perencanaan yang cukup bagus ya Pak Ilham ya. Kalau menurut Pak Ilham, kalau semisalnya kayak kita bayangkan nih ada rank angka 1 sampai dengan 10, kira-kira dengan memanggil orang tua ini tingkat keberhasilan yang akan Pak Ilham capai itu nanti terletak di angka berapa nih Pak Ilham? Kalau misalnya kita bikin rating tadi kan, angka lebih kurang misalkan seperti apa lah pokoknya, lebih kurang dari 8 ke 9 lah nanti harapannya kan ya. Baik Pak Ilham, berarti Pak Ilham memang sudah merencanakannya dengan sangat matang, berarti barusan kan bisa mencapai ke angka 8 Ya. Nah, saat melaksanakan rencana Pak Ilham ini nanti bagaimana komitmen Pak Ilham dalam melaksanakannya? Ya, komitmen saya nanti terhadap apa yang saya rencanakan ini adalah ketika ada permasalahan seperti itu, saya akan tetap memanggil orang tuanya, berkoordinasi, berkomunikasi untuk menceritakan permasalahannya, dan juga berharap ke orang tuanya untuk bisa dikontrol dengan maksimal seluruh aktivitas kegiatan siswanya, anaknya. Baik Pak Ilham, kalau seandainya nanti dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang Pak Ilham rencanakan, bagaimana Pak Ilham mengatasinya nanti? Ya, untuk mengatasinya tentunya yang pertama saya akan ulangi lagi pemanggilan orang tuanya tersebut, sambil berkoordinasi juga dengan pihak sekolah tersebut, baik juga guru, BP-nya atau BK-nya, serta juga kepala sekolah. Baik Pak Ilham, berarti sudah tergambar jelas semuanya Pak Ilham, siapa aja yang membantu dalam menjalankan komitmennya nanti. Nah, baik Pak Ilham, semoga nanti solusi yang telah Pak Ilham kemukakan barusan bisa mengatasi masalah yang lagi Pak Ilham hadapi saat ini. Semoga kedepannya siswa di kelas Pak Ilham bisa dia mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan harapan dan sesuai dengan perencanaan yang sudah Pak Ilham susun pada perencanaan pembelajaran Pak Ilham. Baik Pak Ilham, ada lagi mungkin yang perlu kita diskusikan? Saya kira mungkin tidak ada lagi Boren, kira sudah cukup hasil diskusi ini, dan juga sudah tergambar bagi saya kan dapat solusi setelah perbincangan. Baik Pak Ilham, semoga bincang-bincang kita pagi ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai solusi untuk Pak Ilham mengatasi masalahnya di kelas. Selamat menjalankan rencananya Pak Ilham. Kalau ada terkendala nanti saya bersedia membantu kembali untuk menggali potensi-potensi yang ada sehingga akan muncul solusi-solusi dalam penyelesaian masalah kita di lingkungan sekolah kita ini. Ya, terima kasih Boren telah
tutup dulu sesi diskusi kita ya Pak Ilham. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, kita sekarang bertemu lagi ya Bu setelah proses coaching kita kemarin itu. Nah, sekarang pada saat ini sebelumnya ya Bu, saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat baik sekali terhadap proses coaching yang telah Ibu laksanakan, bahwa dari pengamatan saya itu saya sudah melihat bagaimana proses coaching yang sudah Ibu laksanakan terhadap seorang coaching. Nah, lalu sebelum saya menyampaikan beberapa hal kepada Ibu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu nih saat melakukan coaching kemarin? Saat melakukan coachingnya sudah lumayan rileks itu Bu, dan tenang. Dalam mencarikan solusi dari segala yang menghadapi. Ya, Bu, itu yang kita inginkan ya Bu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya ini Bu, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin, nah indikator pencapaian apa menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tersebut? Indikator pencapaiannya saya sudah bisa menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Iya. Nah, berarti itu menurut Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menerapkan kompetensi seorang coaching ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya amati berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan kemarin. Yang pertama itu sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, bahwasanya Ibu sudah menerapkan kompetensi dan prinsip dari seorang coach gitu ya Bu. Yang pertama, berdasarkan catatan saya ini Bu, Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, yang mana itu terlihat dari bahwa pada saat Ibu mengobrol, Ibu sudah menerapkan kesetaraan antara Ibu bersama coachingnya. Lalu pada melaksanakan proses kreatif, nah pada saat melaksanakan proses kreatif itu terlihat bahwa Ibu sudah menggali kompetensi seorang coachee agar dapat mengeluarkan solusi-solusi yang ada di dalam dirinya seorang coachee. Nah, lalu juga yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Nah, Ibu sudah dapat memaksimalkan potensi seorang coachee yang sudah Ibu tanyakan ya. Nah, lalu saya juga melihat di sini Bu, bahwasanya pada kompetensi yang dalam catatan saya ini, Ibu juga sudah melaksanakan bahwa Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif berdasarkan kompetensi yang diinginkan sebelumnya ya Mas ya. Jadi di situ sudah nampak bahwa Ibu sudah melaksanakan atau Ibu sebagai pendengar yang aktif, dan juga saya melihat itu Ibu sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan itu saya lihat selama proses coaching yang terjadi, Ibu juga sudah menerapkan proses dengan alur cerita, yang mana di sana ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu sungguh sangat luar biasa sekali ya Bu ya, Ibu sudah melakukannya dengan baik. Nah, berdasarkan yang sudah Ibu lakukan kemarin proses coachingnya, nah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk proses berikutnya? Bagi untuk proses berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi itu kehadiran penuh Bu. Karena saya berpikir dengan kehadiran penuh ini mungkin kegiatan coachingnya dapat berjalan lebih baik lagi Bu, sehingga nanti kunci ini merasa lebih rileks dan mudah dalam penyampaian kendala dan memunculkan ide-ide yang ada dalam dirinya itu sendiri. Iya, baiklah Ibu. Berarti nantinya ke depan Ibu ingin mengembangkan kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran penuh, yang mana agar seorang coach yang Ibu tanyakan nanti itu dapat mengeluarkan segala unek-uneknya dengan rileks dan santai ya. Mungkin sekian dulu yang
waktu yang kalian Ibu sediakan untuk mengamati proses coaching yang telah saya lakukan, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk ke depan. Iya Bu, saya juga mengatakan terima kasih kepada Ibu karena Ibu juga sudah mau mengeluarkan segala kegiatan mungkin dalam pertemuan hari ini hanya sekian dulu, mungkin di lain waktu tidak dapat bertemu kembali Bu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.